Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tema yang akan kita bahas yaitu Yesus Kristus Penyelamatku. Yang menjadi bahan referensi kita hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16 dan Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang besar. Engkau rela berkorban bagi kami manusia. Tolonglah kami memaknainya agar kami menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat sebuah lagu yang berjudul Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang baik. Namun karena ketidaktaatannya, manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya diusir keluar dari Taman Eden. Ini kita bisa lihat di Kejadian pasal 3 ayat 24. Istilah selamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, dan sebagainya. Dalam konteks ini, artinya berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Inisiatif keselamatan datang dari Allah. Di Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus dijadikan pendosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dalam karya penyelamatan ini, manusia juga perlu ikut ambil bagian, yaitu menentukan sikapnya terhadap penyelamatan Allah. Sikap tersebut adalah sikap percaya kepada Allah sebagai satu-satunya juru selamat manusia. Jalan menuju keselamatan ditempuh seumur hidup. Konsekuensinya adalah banyak godaan, cobaan, ujian menuju keselamatan yang ditempuh seumur hidup. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat manusia jatuh. Karena itu, perlu upaya untuk mempertahankan keselamatan yang sudah diperoleh. Alkitab mencatat upaya memelihara dan mempertahankan keselamatan seperti tentara di medan perang. Ia harus melengkapi diri dengan berbagai senjata Allah. Di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Respon atas penyelamatan Allah.
Sikap dua orang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus memiliki dua tipe tanggapan manusia pada umumnya. Yang seorang berkata kepada Yesus, "Selamatkan dirimu dan kami." Tapi orang kedua berkata, "Kita ini orang berdosa. Yesus ini tidak berdosa." Lalu dia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 26, di situ intinya berbicara tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, iman harus dibuktikan dengan perbuatan yang bisa dilihat, dirasakan, dan didengar oleh orang lain. Anthony de Mello, seorang psikoterapis, pernah berkata, "Kita sebenarnya dikelilingi oleh sukacita, kebahagiaan, dan kasih. Namun, kebanyakan kita tidak menyadarinya. Kunci untuk bersyukur ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Kita hanya perlu menyadari kasih Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita lemah dan berdosa. Karena itu kita butuh kasih Tuhan. Dengan demikian, keluarlah ucapan syukur dari mulut yang terpancar dari hati kepada Tuhan Yesus." Berbuat kasih kepada sesama. Di Markus pasal 12 ayat 31, Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dasar berbuat kasih karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan menyatakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah menyatakan iman bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat manusia. Penjelasan teks Alkitab dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes ditulis oleh orang Yahudi yang berdiaspora. Tujuan teks ini bersifat menginjili. Teks Yohanes 3 ayat 16 termasuk dalam bagian percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, seorang golongan Farisi yang terkemuka. Nikodemus sebagai orang Farisi yang tidak memahami rahasia pekerjaan Tuhan Yesus dan belum benar-benar percaya. Oleh karena itu, teks ini merupakan klarifikasi Yesus tentang kabar baik bagi Nikodemus dan semua orang di dunia untuk menyelamatkan manusia, bahwa Sang Bapa merelakan putranya untuk keselamatan semua orang. Sementara penjelasan teks Alkitab Kolose pasal 3 ayat 13, bagian ini merupakan bagian dari surat-surat Paulus yang ditulis di penjara. Zaman Perjanjian Baru, Kolose adalah kota penting yang warganya gemar menyembah dewa-dewi Yunani. Pemujaan terhadap berhala menjadi tantangan bagi jemaat di sana. Karena itu surat Kolose berisi semacam daftar tindakan sosial yang memuncak dalam kasih persaudaraan. Ayat yang ke-13 mengajarkan kita untuk sabar menghadapi sesama yang berbeda pemikiran dengan kita dan mengampuni mereka secara tulus sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.